Halo semuanya, saya Lisa Angelia, mama dari Jason, Jenis, dan Felis Pascalis yang saat ini duduk di tingkat SMP dan SMU Mentari Grand Surya. Halo semuanya, saya Desi, saya orang tua dari Ryan Daryl Chandra kelas 1 SMA sama Karisa Felsia Chandra yang saat ini kelas 5 SD di Mentari Grand Surya. Edukasi yang baik menurut saya adalah pendidikan yang nggak hanya melihat dari nilai akademis saja, tapi juga harus membekali dengan pendidikan pembentukan karakter, memberikan anak-anak kita nilai-nilai moral, sehingga mereka menjadi pribadi yang siap menghadapi masa depan. Ya, kurang lebih buat saya juga sama. Menurut saya edukasi yang baik adalah edukasi yang menyiapkan anak-anak kita bukan dari hanya sisi akademis aja, tapi dari sisi pribadi, kemudian pembentukan karakter dan moral ya, supaya mereka menjadi pribadi yang seutuhnya gitu. Jadi nggak cuma ranking-ranking doang, tapi mereka juga punya nilai lebih yang di masyarakat mereka bisa terapkan. Sekolah Mentari menjadi tempat untuk menimba ilmu bagi anak-anak saya karena Mentari memiliki banyak potensi ya, seperti kemampuan berbahasa Inggrisnya yang baik, lalu ada fasilitas untuk mendukung bakat anak-anak kita. Bahkan Mentari itu memiliki kelebihan yaitu adanya komunikasi yang baik. Itu yang saya rasakan sih. Dari awal saya masuk mengajak anak-anak saya melihat langsung sekolah Mentari, itu udah ada komunikasi yang baik antara guru-guru dengan orang tua, dan adanya juga yang menjembatani di mana kalau anak kita tuh ada kesulitan ya di dalam menempuh pendidikan di Mentari, itu ada solusi buat mereka sehingga anak-anak tuh nggak merasa kesulitan, bahkan bisa melewati kesulitan itu dan menjadi lebih nyaman ya untuk sekolah di sini. Ya, kalau saya kenapa memilih Mentari, ini mulai dari toddler, anak saya yang kedua, kalau Ryan mulai dari kelas 1 SD. Awalnya saya tertarik dengan fasilitas kelas yang di situ ada pojok corner baca, karena saya pengen mencari sekolah di mana yang mereka merasa seperti second home gitu. Jadi saya pengen anak-anak saya happy sekolah di Mentari, pengen mereka nyaman. Jadi kalau ke sekolah nggak perlu kita paksa. Dan itu terbukti sih sampai dengan hari ini anak-anak saya kalau pergi ke sekolah mereka happy banget. Jadi saya mencari sekolah yang mereka benar-benar bisa feel like second home. Jadi bukan secara hanya fasilitas gedungnya aja, tapi termasuk person di dalamnya. Dan saya merasakan itu pada saat mereka di SD. Ada beberapa hal kecil yang menurut kita hal remeh-temeh, tapi sama homeroomnya itu diperhatikan dan di follow up setelah pertemuan PTC berikutnya. Mereka menanyakan kembali bagaimana perkembangannya. Terus dari sisi potensi dan karakter dari masing-masing anak, setiap homeroom itu mereka kenal betul apa potensi anak-anak kita. Jadi mereka bisa membantu mengarahkan apa yang sebaiknya, kalau ada lomba sebaiknya ikutnya lomba yang mana nih, kayaknya dia cocoknya yang ini. Lebih ke sana sih. Dan karena sudah berjalan ya dari SD kemudian ya SMP masuk lagi ke Mentari. Nah, waktu di SMA kemarin kita sempat mikir apa bosan nggak sih di Mentari gitu, kita coba mau cari SMA lain, tapi karena anak saya sudah merasa di sini sudah benar-benar second home-nya, jadi udah nggak mau pindah. Terus yang membuat saya akhirnya yakin udah di Mentari aja, karena ada bimbingan penjurusan untuk pemilihan kuliah nantinya, dan itu
diadakan dari kelas 10. Jadi saat ini Ryan sudah diatur jadwal juga untuk ketemu Mr. David. Jadi di situ mereka akan diberi gambaran, kemungkinan ya gambaran saya sih dikasih gambaran mereka kira-kira cocoknya jurusannya apa, potensi yang mereka punya apa, terus mereka kepengennya apa. Jadi dari situ ada atensi lah, maksudnya perhatian khusus terhadap masa depan masing-masing anak kita gitu. Jadi saya akhirnya ya saya SMA saya pilih lagi di Mentari. Ya itu betul sih, saat ini juga dialami anak saya Jason yang lagi duduk di grade 11 ya. Jason juga mendapat bimbingan dan udah mempersiapkan dirinya untuk memilih jurusan dan universitas mana yang mau dituju. Ya itulah yang bikin kita membantu peran orang Iya, tua, betul. karena belum tentu kalau kita yang ngobrol mereka bisa terbuka Ya, banget gitu ya, dan lebih memahami sih, ya. karena jadi, setiap hari mereka di sekolah. selama anak-anak saya sekolah di Mentari, saya melihat ya kalau anak-anak saya itu banyak kemajuan yang positif. Terus contohnya kemampuan berbahasanya yang pasti udah berkembang banyak, berbahasa Inggrisnya yang baik. Terus jadi pribadi yang berani, mereka berani ngungkapin pendapat mereka. Terus bekerja sama dengan tim itu juga mereka dapat dari Mentari. Udah gitu anak-anak saya tuh menjadi pribadi yang care itu terhadap lingkungan, terus sekitar, terus kepada sesama juga. Ya mirip sih kalau di saya yang paling berasa juga dari sisi bahasa. Mereka jadi lebih perhatian sama apa yang mengenai tensisnya kita. Kadang mereka revisi, kadang pronunciation-nya kita juga mereka revisi. Iya. Dan mereka improve dari hari ke hari dari sisi kosakatanya juga. Kadang ada beberapa yang kita udah nggak ngerti kosakatanya, mereka bisa tahu gitu dengan jelas, bisa kita malah mengerti. belajar ya Iya, dari kita mereka. jadi belajar dari mereka. Kemudian yang seperti Ci Jenis bilang tadi, mereka lebih care sama lingkungan, mereka tahu kondisi dunia saat ini sedang seperti apa yang hal kecil yang kita bisa ikut partisipasi dari sisi buang sampah jangan sembarangan, kemudian ikut partisipasi dari pembersihan ikut donasi waktu itu yang pembersihan laut ya bareng sama influencer siapa waktu itu di SMP. Terus kemudian perubahan positif lain saya rasakan juga pada saat Ryan mengikuti kegiatan CSW, di mana waktu itu dia pergi sama teman-teman ke Jogja sama guru-guru, nggak ada orang tua yang ikut. Nah sepulang dari sana dia kelihatan lebih bertanggung jawab, lebih bisa mengatur jadwalnya, kemudian dia bisa lebih bertoleransi karena di sana apa-apa gantian. Kemudian sekamar kan juga berdua sama temennya, dan dia sempat cerita pulang dari sana dia banyak pengalaman yang dia dapat dan ternyata seru banget gitu. Dia udah berharap waktu di SMP pergi ke Bali itu bisa seperti itu lagi, ternyata kemarin kita pandemi, jadi kemarin SMP belum sempet pergi. Tapi ya banyak perubahan positif yang saya rasakan di anak-anak saya. Harapan saya ya setelah anak-anak saya lulus dari sekolah Mentari, mereka bisa mencapai apa yang mereka mau, sesuai dengan potensi dan terutama minat mereka. Nah, saya sebagai orang tua sih mensupport dan mengarahkan mereka. Dan tentu saja sih saya pikir yang utama mereka tuh harus bertanggung jawab juga sama pilihan mereka. Itu aja sih. Kalau dari saya berharap anak-anak saya ke depannya menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi persaingan global, menjadi pribadi yang berkarakter baik, punya nilai moral juga yang tinggi. Jadi mereka bisa berbaur dengan lingkungan dimanapun mereka berada. Kemudian mereka bisa seperti Ci Jenis bilang ya, mereka bisa memilih
apa yang mereka mau dan mereka bisa bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Jadi mereka juga bisa menjalani kehidupan mereka dengan happy.